Kita menggunakan di sini hari ini Undang-Undang ITE dan KUHP. Yang kita sasar di sini adalah akun TikTok atas nama Sahara Vibes. Permintaan saya barangkali menjadi pertimbangan agar supaya podcast tersebut tetap ditayangkan. Untuk apa? Untuk perimbangan. Rumah itu tak berikan pada Sahara maksudnya. Oh, cuma-cuma Pak. Iya. Pak Yono, kau royal sekali Pak Yono terhadap Guru Zahara. Kau jadi laki-laki terroyal pokoknya. Matimu jelek ada flash. Dosa tak lakoni. Tapi mati di kona aku ani aku. Bu Sahara, gimana caranya bisa dikasih rumah 1 miliar sama Pak Yono itu gratis? Itu pertanyaan gua deh. Saya dari kemarin sampai buat video-video saya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Nyomang Sunday people, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu Bolos Pakun tuh dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Sunday people. Usai voting dari netizen kemarin, akhirnya podcast Bang Densu dan Sahara itu tidak atau batal tayang kemarin ya, tetapi hari ini tadi ya Imim sudah memberikan masukan juga kepada teman-teman netizen, juga disampaikan ke Bang Densu juga untuk ditayangin aja gitu. Biar pertama adil berimbang, kedua ya udah silakan namanya netizen nanti menilai sendiri kayak gimana gitu. Jadi transparan, berimbangan gitu ya. Ini dulu nih kita lihat nih ceki-ceki. Play. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Densu yang saya hormati, Ibu Sahara, dan sahabat saya The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan. Enggak, dia tuh bener pure, dia tuh orang filsafat murni gitu ya. Jadi aku baru tahu kenapa kok sekelas ya Imim kok ngomong Sahara suka kepleset suara terus gitu. Ada apa ya? Biasa filsafat kan sangat daya ingatnya tuh kuat gitu. Ternyata ada dugaan dari teman-teman netizen itu adalah sebuah sindiran tipis. Suhara tuh suka huru hara. Itu dia. Terus juga manggil apa namanya? Pak Sofyan The King of Kong alias itu tolonglah, bener-bener orang filsafat murni itu kadang jalan pikirannya susah dimengerti gitu. Adindaku Agil dan saudara tuaku atau saudara mudaku Bapak RT 09 Bapak Prayogo Subianto yang telah melaksanakan podcast di Bang Denny Sumargo. Saya berpendapat, sekalipun mayoritas netizen berpendapat, saya pun tentu boleh berpendapat, hendaknya tetap ditayangkan. Sekalipun mayoritas netizen itu menghendaki sekian persen, mayoritasnya menghendaki supaya tidak ditayangkan. Tapi ya Imim justru sebaliknya. Saya adalah bagian dari yang minoritas, yaitu menginginkan podcast tersebut tetap ditayangkan. Bang Densu, permintaan saya barangkali menjadi pertimbangan agar supaya podcast tersebut tetap ditayangkan. Untuk apa? Untuk perimbangan. Berimbang itu, ya. Soalnya ada dampak juga nih ke depannya nih kalau tidak ditayangin. Nanti dugaanku ya, analisa abal-abal Mamang ya, si pihak sana bisa jadikan itu sebagai alasan gitu ya, nggak berani kan nayangin, coba kalau berani semuanya pasti kubongkar pasti segala macem. Daripada itu jadi misteri, daripada itu jadi celah, mending tayangin aja biar berimbang. Toh teman-teman netizen juga kan udah pada jago-jago buat menganalisanya gitu kan. Dan ini pun ternyata sudah sampai ke Bang Densu nih. Nih di repost di story terakhirnya, ditambahin caption atau respon dari Bang Densu, siap sehat-sehat ya Imim katanya tuh. Jadi kemungkinan besar akan ditayangkan
entah hari ini atau besok gitu. Semalam kan ada sedikit huru-hara, sempat diinfoin katanya tayangin pagi ini, tapi belum ya. Kemungkinan udah ada permintaan juga dari Yaimim, kemungkinan malam ini gitu, jam 7 biasanya. Ya kalau nggak malam ini atau hari ini ya mungkin besok gitu ya. Kita tunggu aja. Sejujurnya Mamang juga penasaran apa sih yang diomongin nanti kayak gimana. Apakah ada penyerangan, ada ngeles, ada segala macam. Sumpah penasaran banget. Apakah masih konsisten gitu ya Mang sama video-video yang sudah beredar di mana-mana gitu ya? Apakah tegak lurus sama omongannya sendiri gitu kan? Iya. Yang aku penasaran tuh apa nanti jawaban dia soal pertanyaan kenapa lu memperlakukan, terlepas siapa salah siapa bener ya, memperlakukan orang yang lebih tua jauh dari Anda tuh kayak gitu. Ada bahasa-bahasa yang nggak pantas gitu dan segala macam. Itu sih yang aku pengen tahu tuh. Kenapa sih gitu? Terlepas salah bener tapi kan dia lebih tua, terus juga secara berkonfliknya tuh lebih cenderung pasif kan, nggak sampai main tangan. Kenapa Simbanya agresif banget? Itu sih sebenarnya aku pengen tahu. Soalnya kan kemarin sampai ngejar-ngejar muridnya Yaimim juga kan? Iya, mahasiswanya dan segala macem gitu. Itu doang yang memang pengen tahu sebenarnya. Tapi sambil kita tunggu rilis yang di Bang Densu, entah malam ini atau besok, mendingan kita ceki-ceki yang di sosmed lagi rame soal netizen. Aduh, bener-bener netizen. Jadi akibat podcast Yaimim di Bang Densu soal Pak Yono, netizen semuanya sekarang berburu Pak Yono, ngebaik-baikin Pak Yono. Biar apa? Kalau kata netizen, biar dapat rumah gratisan. Tolonglah, nih muncul dulu. Nih yo, gara-gara ini semua netizen mencari Pak Yono untuk berkenalan dan berharap semoga diberikan rumah sama Pak Yono. Tolong ceki-ceki. Play. Nah, ketika peristiwa ini sebelum menyantet saya itu kan mau nyantet sama saya Pak Yono. Gitu loh. Videonya. Nanti videonya ada. Itu bilang, Pak gimana tanahnya? Kalau sabar dulu Pak ya, karena masih nggak jual tanah, nggak jual rumah. Maksudnya rumahnya nggak jual rumah. Loh kenapa Pak? Rumah itu tak berikan pada Sahara maksudnya. Cuma Pak. Iya. Wah luar biasa Pak. Penjenengan menjadi orang yang baik, soleh, dan orang yang suka memberi hadiah kepada orang yang memerlukan. Tapi Mbak Suhara ini orang kaya loh Pak. Gak apa-apa. Walaupun orang kaya tak beri. Ini rumah, berarti rumah Pak Yono sekarang ini yang dikontrak Ibu Suhara dan suaminya menjadi milik Bu Saharat karena diberikan. Menurut keterangan Pak Yono. Walaupun kaya, tadi kan berdasarkan keterangan Yaimim kan, walaupun udah kaya tetap Pak Yono tuh memang mungkin karakteristiknya dia itu dermawan, suka berbagi gitu. Terlepas yang diberikan tuh kaya atau miskin ya seenggaknya dia suka berbagi aja. Nah, ini yang menyebabkan sekarang teman-teman netizen berlomba-lomba untuk bisa kenal dengan Pak Yono gitu, ngebaik-baikin. Pak Yono abangku baik sekali karena berharap diberikan rumah gitu. Ini kita relaksasi aja sambil menunggu podcastnya Bang Densu sama Sahara tayang yang meluncur. Ninyo dari Triwinarsih, konten kreator TikTok ya. Dikasih caption, predikat laki-laki terroyal jatuh kepada Pak Yono. Uyongs, ceki-ceki. Play. Pak Yono. Iya, Pak Yono analah predikat laki-laki terroyal di bulan September. Ya Allah, dia rela memberikan rumahnya yang seharga berapa? Setengah M apa 1 M kepada Gurun Sahara. Gimana ya? Ya Allah, temukan aku seperti laki-laki seperti Pak Yono, guys. Pak Yono, tahu kan Pak Yono? Pak Yono, kau royal sekali Pak Yono terhadap Gurun Sahara. Kau jadi laki-laki terroyal pokoknya di 2025 dan di bulan September Pak Yono. Pak. Iya. Netizen menganggapnya sebuah anomali gitu di saat kondisi ekonomi kayak begini gitu, apalagi
hal yang buat sebagian besar netizen itu sulit didapatnya itu yaitu Iya. home, rumah gitu. Tapi di satu sisi ada cerita kan yang diceritakan tadi oleh siapa namanya? Yaimim gitu kan. Seorang yang bernama Pak Yono memberikan rumah kontrakannya secara cuma-cuma gitu kepada Ibu S gitu yang notabene-nya saudara juga bukan gitu kan. Berarti status awalnya cuma pemilik dan pengontrak gitu kan. Wah, langsung netizen, wah, yang tadinya mungkin berpikir sulit untuk punya rumah jadi ada harapan nih sepertinya untuk memiliki rumah sendiri gitu. Ngontrak dulu di rumahnya gitu. Iya, Nanti Pak Yono siapa punya tahu kontrakan dikasih. di mana aja gitu. Kita akan mengontrak di sana gitu dan kita akan ngebayain Pak Yono gitu. Siapa tahu dikasih rumah juga kan. Iya bener. Komenan-komenannya ada dari YT. Rapi amat yang Sultan kalah royal dari Pak Yono kak asli. Asli. Cari akunnya Pak Yono, Rek. Kira-kira punya istri nggak ya? Iya nih netizen ada yang ngadu gitu. Dicari akunnya lu. Sumpah diaduin. Bu udah lihat podcastnya belum? Diaduin. Tolonglah. Pak Yono impian semua wanita Indonesia untuk saat ini. Pasti Bu Yono bangga kakak udah punya suami terroyal. Asli. Asli. Ya royal dong. Bu Yononya juga bangga. Iya dong. Tolonglah. Nggak cuma satunya. Ada lagi. Nih Nyo, kreator TikTok Abang Noy yang memberikan opininya soal Mbak S dan Pak Yono, the dermawan people. Ceki-ceki. Play. Podcastnya Densu terkait perseteruan antara Yaimim dan juga Sahara, gue menarik kesimpulan. Ternyata Mbak Sahara itu adalah orang baik guys ya. Komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang sama. Ranking baiknya sampai-sampai Pak Yono yang punya rumah yang dia tempatin itu kan punya Pak Yono. Dikasih secara cuma-cuma ke Mbak Sahara. Lu tahu nggak harganya berapa? Ratusan juta cuy, dikasih secara cuma-cuma. Lu pikir ilmu apa yang dipakai Mbak Sahara sampai Pak Yono mau ngasih rumah tersebut? Gua membutuhkan waktu yang lama guys, belajar ilmu cepat kaya, ya kan? Dan ini ternyata cepet banget. Nah gue pengen banget belajar ke Mbak Sahara gimana caranya bisa cepet kaya seperti itu ya kan. Ini ilmu marketingnya tinggi banget guys ya. Ada orang jual apem pagi-pagi. Enak nih kayaknya. Setelah melihat nggak ada di situ, nggak ada yang jual apem pagi-pagi ya, tolonglah. Kecuali yang lain tolonglah. Tapi Bang Noy ini fokusnya ke ini ya, strategi marketing apa yang dilakukan gitu sehingga bisa ya secara subjektif dibilang cepat gitu memiliki rumah gitu, terlepas rumah itu diberikan oleh seorang dermawan gitu, seperti apa gitu ya. Tapi tetap kita harus berpositif thinking sebelum Pak Yono klarifikasi gitu kan, bahwa mungkin memang secara hati kecil karakternya memang sering berbagi gitu. Kang Deddy mah lewat. Kang Deddy paling berapa ngebagi 5 juta, 10 juta. Ini ngebaginya rumah. Ratusan juta itu. Tolonglah. Ada lagi yuk nextnya. Cus. Nih Nyo, ini ada dari Gus Icik ya yang bikin parodi sepertinya. Kondisi rumah Pak Yono setelah podcast ini tayang. Ini ceritanya Pak Yono Vibu Yono. Ini Pak Yononya ceki-ceki. Play. Enggak dong, enggak mungkin kayak gini dong. Kan tadi juga netizen udah ngomong gitu kalau sepertinya Bu Yono tuh bangga gitu. Iya, ya siapa yang enggak bangga punya suami yang dermawan gitu kan, menolong orang, terlepas orangnya susah atau kaya ditolong, setidaknya menolongnya itu. Negatif thinking aja netizen mah. Tolonglah. Nextnya lagi yuk. Cus. Nih, walaupun tidak membuat Viti opini langsung, tapi dikasih captionnya yang bisa mewakili Viti ini ya. Cari pemilik kontrakannya Pak Yono, mau aku bawain tempe bacem anget, siapa tahu dikasih rumah cuma-cuma. Dari Cinta 10_6 ceki-ceki. Tuh ya. Tuh. Dia malu-malu gitu, tapi sepertinya tertarik juga ya. Gimana ya, pengen kenal, pengen ngobrol gitu mungkin ya. Siapa tahu dapat apa namanya. Ya suka nggak suka itu tuh terlalu wadididau di kepala netizen tuh yang kemarin disampaikan sama siapa namanya Yaimim gitu kan. Itu pun jadi dikasih cuma-cuma
Iya, netizen pasti langsung mikir kemana-mana kan. Iya. Iya, ya sebenarnya mau nggak mau biar nggak mikir kemana-mana harus klarifikasi gitu. Apa benar dikasih gitu? Apa benar kalaupun dikasih cuma-cuma atau enggak? Oh Iya. ternyata misalkan enggak kok dia bayar tapi nyicil gitu. Atau seperti apa? Atau gitu. bisa juga ya udah tinggalin deh nggak apa-apa gitu, tapi tetap atas nama saya, jadi Iya. kamu tetap tinggal di situ tapi nggak usah bayar kontrakan. Itu bisa juga kan. Iya, sebenarnya banyak kemungkinan yang mungkin terjadi. Makanya idealnya tuh harus diklarifikasi gitu. Tapi kan sampai saat video ini di tag, aku tadi nyari klarifikasi Pak Yono masih belum muncul gitu. Tapi ya sambil nunggu yang di Bang Densu tayang, sambil nunggu klarifikasi Pak Yono, kita kasih next lagi. Ninyo, sekelas Bang Roy Sakti, sekelas Bang Roy Sakti pun bertanya-tanya. Ceki. Play. Bu Sahara, gimana caranya bisa dikasih rumah 1 miliar sama Pak Yono itu gratis? Itu pertanyaan gue deh. Gue mau dong share tipsnya ke gue ya. Gue yakin juga netizen juga ingin tahu caranya gimana. Asli pengen tahu juga dong tipsnya apa. Misalkan tipsnya nih setiap pagi makan lontong sayur misalnya nanti makan siang jangan makan nasi, malamnya gini gitu, olahraga begini atau seperti apa gitu. Sumpah sekarang netizen tuh lagi nyari-nyari kalau Santu People ngecek TikTok tuh banyak cara dapat rumah dari Pak Yono gitu. Jadi searchnya tuh sumpah wadidaw sekali. Tolonglah. Ya memang ini jadi hal yang wow, sebuah fenomena sekali gitu, bukan saudara. Hanya status awalnya kalau yang kita dengar ceritanya dari Yaimim itu pemilik kontrakan dan pengontrak, tetapi bisa jadi hak milik akhirnya. Diberikan secara cuma-cuma. Come on man, mantap banget itu. Mantap banget itu. Nextnya lagi. Cus. Nih nextnya dari Fernando Wang. Wajah Pak Yono yang baik hati dan ceki. Play. Matimu jelek ada flash. Dosa tak lakoni. Tapi mati di kona aku ani aku. Coba sekarang. Dari tadi salah orang. Semua orang. Ini loh teman. Ntar dulu, padahal tadi jangan ditahan ya. Mungkin sertifikat rumah mungkin begitu. Ini loh teman-teman, Pak Yono yang orangnya baik hati, ya, orangnya yang dermawan, memberikan rumah kontrakannya kepada Bu Sahara, terus menjadi seorang pahlawan, mengatakan kalau membunuh Yaimim dia berani. Ini tuh pengancaman. Ya, bukan sampai situ saja. Dia sampai mengeluarkan jurus kerasukan Kinfet harimau. Nah ini sebenarnya ilmunya. Karena itu dipisah, jadi nggak dilanjutin. Kalau kelanjutan ilmunya seperti itu. Geli sendiri. Tapi sih kalau Yaimim mau galak gitu ya, kena sih ini, kena masuk pengencimin masuk gitu. Karena ya nanti tinggal oleh ahli bahasa dulu gitu kan, diterjemahkan gitu dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nanti unsurnya masuk atau enggak gitu kan. Yang jelas ada nuansa pengancamannya itu ada. Ya kalau mau dikasusin sih kena nih Pak Yono. Tapi karena Yaimim mungkin dugaan Mamang ya berpikir kayak dia orangnya dermawan gitu. Iya, jadi tidak perlulah dikasusin, nggak apa-apa. Mungkin saat itu hilaf atau seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas Pak Yono sedang viral banget di sosial media, terutama TikTok ya. Karena sedang dicari oleh teman-teman netizen gitu. Gimana sih cara bisa berkenalan gitu, mempunyai koneksi dengan Pak Yono gitu. Siapa tahu dapat rumah juga begitu. Nextnya lagi. Ini dari akun istrinya Yaimim ya, yang mulai merilis beberapa video yang sempat direkam saat konflik kemarin gitu kan, tetapi masih dia keep gitu. Ternyata makin makin ramai kasusnya, framingnya makin wadididaw, akhirnya mulai dirilis pelan-pelan gitu. Nah ini ngerilis kalau secara timeline memang coba baca ya, coba terka gitu, ini sebelum ke Jakarta atau ke podcastnya Bang Densu. Jadi kita lihat nih, di sini sih captionnya ada pemain baru dalam drama Tanah Jalan Umum. Seperti apa Ciki? Play. Saya terpaksa
terpaksa cerita sendiri. Kenapa saya ingin membebaskan tanah ini? Oleh karena awal mula Pak Sofwan, ini tanah orang Bali, curhat ke saya. Ini mau ditarik kepada pemiliknya, sehingga nggak punya parkir. Baik Pak, saya akan hubungi ini. Kalau bisa saya beli atau saya sewa untuk parkirnya Pak Sofwan. Saya ingin berbaik. Ya. Kan sampean bilangnya ke saya kan udah dibeli toh. Iya toh? Iya enggak? Dia jangan bilang enggak, jangan bilang enggak. Sampean udah bilang, ayo Pak, ini terus sampean juga ngeklaimkan ke saya. Kasih 1 juta buat bersih-bersih wis pakaian Pak separuh buat parkir karena ini udah dibeli. Separuhnya nanti buat saya nggak selesai. Ini, buat selesai memang nggak selesai. Kamu sengaja nggak selesai. Buat tanam-tanam. Iya enggak? Iya enggak? Saya nggak mungkin bohong. Saya masih waras. Saya jawab ya. Loh, nah, saya kalau jawab iya sekarang. Saya terus jawab ya. Ya. Terus apa lagi sekarang? Dengar. Saya sudah mendengar. Ya. Apa lagi? Apa ini? Saya dari kemarin sampean buat video-video saya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya ya itu ya. Wah, kepotong sih. Pasti mau ngomong ya itu ya iya yang terhormat merdeka gitu pasti. Aku nggak terlalu mengerti, tapi di sini yang bisa aku tangkap adalah bahwa benar adanya cerita yang soal meminta 1 juta gitu untuk ibaratnya biaya gotong royong gitulah ya. Tetapi cuma dibayarkan setengahnya gitu ya kurang lebih. Tadi di situ ada sempat disampaikan juga gitu ya. Tapi aku belum menangkap pemain baru dalam drama tanah jalan umumnya tuh siapa? Apakah yang baju merah tadi gitu? Karena sejujurnya memang belum hafal Pak ini statusnya ini, Pak ini sebagai ini masih belum hafal yang mana yang mananya gitu ya. Tapi kalau secara timeline ini kemungkinan besar ya video lama yang baru di-up gitu. Karena kan belum pulang kan, dia bilang kemarin juga kan ya pulangnya mungkin akan berapa hari kemudian gitu kan saat dimintai untuk mediasi gitu kalau nggak salah Maya. Jadi kemungkinan besar ini video lama yang baru di-up gitu guna untuk transparansi. Nextnya lagi yuk. Cus. Nih ya, soal penjelasan yang sempat diinfokan di podcast Bang Rensu, kalau di depan rumah pun ditulis ada pelang gitu ya, mohon tidak parkir di depan pintu. Nah di sini diposting sama istrinya Yaimim dan ada nih ya bisa kita lihat gitu kan. Nah terus posisi parkirnya tuh kayak gimana sih, kan mungkin beda orang beda bayangan gitu, apakah mepet atau seperti apa. Nah ini kita meluncur nih kan. Suprit doang. Nanti ada penjelasannya. Ya, tuh. Ini dan jadi ini parkir itu persis di depan pintu saya. Padahal di sana itu kosong. Tuh, space-nya segini. Susah kayaknya susah ya, nggak tahu mungkin satu people yang paham soal perbelok-belokan perjalan-jalan sempitan nih kira-kira cukup nggak gitu. Di belakang sekian luas. Nah, padahal di belakang kosong gitu. Tapi maksudnya. Di depan pintu saya. Seperti inilah awal mula kejadian itu. Jam 3 kami mau ngisi Fisabilillah. Itu mau keluar nggak bisa, minta tolong untuk dikeluarkan. Nggak mau itu. Malam-malam ngejak gelut. Matur sunnah. Ini maksudnya mobil rental juga sebelah sini gitu, kiri atas. Nah, space-nya kurang lebih segini. Iya. Kebayangan kalau tampak belakang kan? Iya. Karena harus belok ke sini dia. Jadi R-nya terlalu sempit ya untuk belok ya. Tapi nggak tahu, mungkin satu people yang lebih paham bisa bantu jelaskan gitu. Tuh space-nya ini mobil-mobilnya. Oke. Iya sih, cukup apa ya, menimbulkan dugaan-dugaan gitu ya. Karena kalaulah semua space-nya penuh gitu, masih oke dimaklumi. Tapi kan tadi ya di video bisa kelihatan depannya lowong, belakangnya lowong gitu. Kenapa harus pas di depan banget? Pintu. Iya, di depan pintu rumah Yaimim gitu. Itu yang jadi pertanyaan sepertinya sama Yaimim gitu. Kenapa nggak di depan pintu Anda? Kenapa nggak di sebelah sonoan dikit gitu yang kosong yang ada lega gitu kan? Masih jadi pertanyaan kan. Itu awal mula cok-cek yang terjadi sampai berkelanjutan hingga seminggu lebih gitu ya. Tolonglah. Sekarang kita kasih lasnya meluncur. Cus. Nih
Lastnya, sepertinya case ini akan cukup lumayan alot ya, karena semalam dari kuasa hukumnya Yaimim sudah menyampaikan gitu akan lanjut meneruskan ke proses hukum gitu, tapi ranahnya mau ngambil yang UU ITE aja gitu ya. Mungkin ini aku nangkapnya pertimbangan agar tidak terlalu berat juga gitu kan. Sepertinya yang soal pengincimin, dugaan penginciminnya nggak akan diproses gitu sepertinya. Kita lihat ciki-ciki ya. Play. Mungkin seperti apa sih Mas melihatnya nih dari sisi hukumnya? Dari sisi hukum ya, negara ini yang jelas kan negara berdasar hukum. Tatkala ada orang-orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, dan di mana klien saya mungkin sudah tidak bisa mentolerir, ya otomatis dalam kapasitas saya selaku kuasa hukum, saya akan menggunakan jalur hukum yang disediakan oleh negara kepada kami selaku warga negara. Oke, bukti apa saja masih nantinya dilampirkan untuk pelaporan selanjutnya? Kan ini kan bisa dibilang masuk yang baru masuk kan pelaporan ITE ya? Ya. Jadi kalau terkait kemarin kita memang fokusnya ke undang-undang ITE itu. Jadi ada beberapa pasal yang sudah kami gelar, kami kaji. Kita menggunakan di sini hari ini undang-undang ITE dan KUHP. Jadi dari berdasarkan dua peraturan perundangan yang berlaku, yang kita sasar di sini adalah akun TikTok atas nama Sahara Vibes. Gimana kontennya? Karena itu bisa diakses oleh siapapun, sudah kami ini dan sudah kami langsung. Mungkin seperti itu. Sebenarnya kan mungkin kalau mau dipaksain soal pengincimin gitu, persekusi dan segala macamnya, masuk ke ke area rumah tanpa izin, itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Tapi di sini aku tangkap lebih memilih untuk jalur ITE aja gitu kan, dimana potensi restoratif justice-nya tuh gede gitu kalau ITE gitu. Setidaknya nanti mungkin yang aku tangkap di sini mau ngasih efek jerah capeknya berurusan sama hukumnya gitu ya, walaupun endingnya nanti restoratif atau seperti apa gitu. Ya kan juga waktu kemarin kita nonton di videonya Kang Deddy juga kayaknya dari Yaimimnya tuh nggak mau yang gimana-gimana kan, nggak mau ambil pusing tentang masalah ini kan. Ya tapi nanti kita tunggu aja kelanjutannya nih. Sumpah Mama nggak sabar banget nunggu podcast Sahara dengan Bang Densu tayang gitu. Ya udahlah ya, sambil menunggu podcast Bang Densu sama Pak Yono klarifikasi, sekarang kita meluncur ke segmen Super Thanks dulu. Cus. Yo, Super Thanks dari dua video kemarin ya kita combo, jadinya ada 5 ya. Yang pertama kita buka dari Ibu Komandan Sandinata. Ini soal yang KDM ya. Dia pikir KDM takut ditantang debat. Gancil lah ngadepin dia mah. Lagian gimana mau debat lah, dia ngomong aja belepotan. BTW memang tumben upload sore pas buat nemenin pulang kerja sambil nyetir. Iya kalau sempet, sebelumnya bisa dibuat sore, kalau nggak sempet ya malam-malam juga. Nanda Puspita. Iya, ini orang batu the chot. Iya, batu the chot. Gak bersyukur dikasih pemimpin yang bertanggung jawab, ngomong baik. Iya, Badang bilang debat aja sama si Egi, jangan sama KDM gitu ya. Nextnya dari video berikutnya, video kemarin Yaimim dari Nining Kanah baru komen lagi. Padahal mantengin terus, sehat-sehat dan sukses untuk Nyomang. Yos, Ibu Komandan lagi, ya ampun ngakak Yaimim ketemu KDM berasa anak kembar. Sama kocaknya, obrolannya bercanda mulu, sering-seringlah ketemu biar kita terhibur. Nah, harus cepet-cepet minta maaf sebelum aibnya terbongkar ya kan. Lastnya Intan Dewi, semoga kebaikan menemukan jalan, nggak tega banget lihat orang tua digituin. Semoga selesai dengan hukum yang adil. Ya, banyak netizen yang simpati karena perlakuan yang diberikannya kepada orang tua itu yang dikritisi oleh netizen. Habis Pak Kunda rewel, closing. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos, Pak Kunda semangat begitu lihat 5 super thanks, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.